Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pemerintah, materi pemerintah. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri bersama rekan saya Sony Gusti Safitri bersama rekan saya Puput Ayu Budiarti. Kami akan menjelaskan mengenai materi pemerintah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Di sini ada empat materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian pemerintah itu sendiri. Yang kedua, macam-macam pemerintah. Yang ketiga, sistem pemerintahannya. Yang keempat, bagaimana sejarah pemerintahan Indonesia. Yang kelima, pemerintahan Indonesia. Baik, saya lanjut ke materi pertama. Pengertian pemerintah. Di sini saya mengutip dari Ridley dalam Sadu Wasistiono dan Simangunsong yang mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah adalah sebuah organisasi atau lembaga yang kompleks, yang artinya rumit, banyak organnya, banyak alat atau organ pemerintahannya. Lalu Ridwan HR pada 2002 juga menyatakan bahwa pemerintahan adalah Bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahannya. Jadi intinya pemerintah itu adalah organ pemerintah itu adalah orangnya, orang yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Nah, di Indonesia itu organ atau alat yang menjalankan pemerintah itu dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut lembaga ya. Dibagi menjadi beberapa lembaga, yaitu 3 lembaga. Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di mana lembaga eksekutif itu ialah presiden, wakil presiden bersama jajaran menterinya. Lalu lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu lembaga legislatif itu ialah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, lembaga-lembaga inilah yang disebut pemerintah atau yang menjalankan suatu pemerintahan dalam suatu negara. Kita lanjut ke bab 2 mengenai macam-macam pemerintahan. Maksud saya macam-macam pemerintah. Di dunia ini ada, saya mengambil secara umumnya ya, ada 2 macam pemerintah yang saya ketahui dari jurnal yang saya baca, yaitu pemerintahan monarki dan republik. Di mana pemerintahan monarki itu atau lebih dikenal sebagai sistem kerajaan. Pemerintahan monarki diketuai oleh raja atau ratu atau sultan. Misalnya Inggris dipimpin oleh Ratu Elizabeth, Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan, seperti itu. Nah, pembagian monarki sendiri ada 3. Itu ada monarki absolut, konstitusional, dan monarki parlementer. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak pada pemegang kekuasaannya. Jadi kalau monarki absolut itu seluruh wewenang atau kekuasaan raja tidak terbatas. Jadi dia itu tidak dibatasi oleh apapun. Dan perintah raja merupakan undang-undang yang dilaksanakan. Jadi perintah raja itu merupakan undang-undang, intinya seperti itu. Jadi raja yang berkuasa, intinya seperti itu, dengan wewenang yang tidak terbatas. Dan Raja Louis ke-14 sempat menyatakan perkataannya, yaitu dalam bahasanya itu l'état qu'est moi, artinya negara adalah saya. Dimana sistem ini tuh banyak dianut oleh pemerintah Eropa ya, seperti misalnya Prancis sebelum revolusi. Bahkan pada zaman kerajaan juga Indonesia menganut monarki absolut, di mana raja itu dianggap sebagai Tuhan gitu.
Lalu monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini ialah tetap dikepalai oleh raja atau ratunya, itu pasti. Namun ada parlemen. Parlemen bagian yang maaf konstitusional. Maksud saya dari monarki konstitusional itu monarki yang kekuasaan rajanya itu dibatasi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang yang dibuat dan raja itu harus bertindak sesuai dengan aturan. Sistem ini dianut oleh Denmark dan Arabia. Lalu baru ke monarki parlementer. Maaf tadi saya sempat salah menjelaskan. Di monarki parlementer ini tetap pemerintahannya itu dikepalai oleh raja, dan di samping raja ada parlemen. Parlemen itu seperti apa? Misalnya di Indonesia dia itu seperti menteri, DPR, seperti itu. Kekuasaan raja itu juga dibatasi oleh konstitusi, jadi raja tidak terlalu bisa bergerak banyak. Nah, parlemen ini juga disebut sebagai tempat para menteri baik sendiri maupun bersama-sama ya bertanggung jawab, sedangkan raja selaku kepala negara ini dianggap sebagai lambang kekuasaan negara yang tidak dapat diganggu gugat. Jadi dia tuh hak gitu, bukan hak apa ya, kayak wajib gitu dipatuhi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau the king can do no wrong. Jadi raja itu nggak punya salah, intinya kayak gitu. Pemerintahan yang menganut ini tuh kayak Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand. Nah, dan dari 3 macam monarki ini yang paling disebut kasar ya, sedikit kasar itu ya itu monarki absolut. Lalu kita beralih ke republik. Republik itu pemerintahan republik ialah negara yang dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden. Jadi presiden itu sebagai kepala negaranya. Dan sebagian besar pemerintahan republik itu kadang manut sistem presidensial. Nanti akan presidensial maksud saya, bukan presidensial. Nanti akan dibahas oleh rekan saya Puput ya. Di sini saya hanya akan membahas tentang macam-macam saja. Jadi pembagian republik itu ada 3. Ada republik presidensial, republik parlementer, dan republik absolut. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada pada cirinya. Misalnya ciri utamanya di republik presidensial itu kepala negara dan kepala pemerintahannya itu ialah presiden gitu. Jadi hanya satu presiden, dan itu dipilih oleh rakyat dan memiliki masa jabatan. Misalnya di Indonesia 5 tahun masa jabatan seorang presiden. Di Amerika 4 tahun seperti itu. Lalu republik parlementer itu ciri utamanya ialah presiden sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri atau menteri-menterinya ini sebagai kepala pemerintahan. Jadi yang menjalankan pemerintahan itu, yang mengawasi itu para menterinya, seperti itu. Jadi para menteri ini di bawah komando para menteri dan bertanggung jawab pada parlemen negara yang menganut ini adalah India dan Pakistan. Tadi republik presidensial itu dianut oleh negara kita ya, negara Indonesia dan negara Amerika, juga Filipina. Lalu republik absolut. Republik absolut ini sudah lama ditinggalkan karena dinilai tidak terlalu baik ya, hampir sama dengan monarki absolut. Jadi tidak terlalu baik di mata dunia sehingga banyak yang meninggalkan. Ini sudah dianut oleh Jerman pada masa kepemimpinan Hitler dan Republik Italia di bawah Mussolini. Jadi sudah lama ditinggalkan karena dianggap tidak terlalu baik. Lalu dalam teori klasik ada beberapa macam pemerintahan. Ini menurut Aristoteles di salah satu jurnal yang saya baca.
di mana dibagi menjadi tirani, oligarki, politea, aristokrasi, demokrasi, dan monarki. Tirani itu apa? Tirani itu adalah model kekuasaan yang diktatorian. Jadi diktator. Diabadikan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia itu kepentingan pribadi di atas segalanya, intinya seperti itu. Kalau oligarki itu berasal dari kata oligo, yang berarti beberapa, dan arkin yang berarti kekuasaan. Jadi ada oligarki ini di bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang ya, beberapa kekuasaan yang mengutamakan kepentingan golongannya gitu. Lalu politea. Politea ini ialah bentuk negara, maksud saya bentuk pemerintahan yang warga negaranya turut serta untuk mengatur negara dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Lalu aristokrasi. Aristokrasi ini berasal dari bahasa Yunani. Aristoi yang berarti kaum bangsawan atau cendekiawan, dan kretin yang berarti kekuasaan. Jadi aristokrasi ini berarti pemerintahannya itu dipegang oleh para bangsawan atau cendekiawan. Jadi hanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkuasa itu orang-orang yang kaya dengan uangnya. Lalu yang paling terkenal ialah demokrasi, ialah pemerintah oleh banyak orang jika diabadikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang, termasuk yang diwakili aspirasinya karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan. Jadi maksudnya seperti ini. Demokrasi itu pemerintahan yang diwakili, yang dipegang oleh banyak orang. Rakyatnya ikut dalam pemerintahan tersebut dengan diwakilkan. Diwakilkan oleh siapa? Misalnya di Indonesia kita diwakilkan oleh DPRD seperti itu, atau DPR seperti itu. Lalu yang terakhir adalah monarki. Monarki itu pemerintahan salah satu orang ya. Jadi maksudnya pemerintahan oleh satu orang dan jika diabadikan untuk kepentingan umum. Jadi secara sistem itu adalah berapa macam-macam pemerintahan. Selanjutnya akan materinya tentang sistem pemerintahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Puput Ayu Budiarti. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan itu ada presidensial dan parlementer, di mana presidensial ini pemegang hak kekuasaan tertinggi adalah presiden. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. 1 kali masa jabatan, presiden hanya 5 tahun, dan presiden bisa mengulang lagi atau bisa dipilih lagi oleh rakyat secara 3 periode. Ada poin penting tentang presidensial. Yang pertama, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Di mana di sini seperti yang saya katakan, presiden adalah kepala pemerintahan. Dia berhak memberhentikan menteri bila ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan pada saat menjalankan tugas. Ciri-ciri presidensial ada 4. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilihan. Yang ketiga, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Yang keempat, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Untuk sistem parlementer, parlementer ini adalah dia yang mengawasi presiden, di mana parlementer ini di Indonesia ada 2, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedua
keduanya akan dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang seperti tadi untuk presiden, dan ada beberapa poin penting dalam sistem parlementer tidak ada kekuasaan pemerintahan, namun masih menggunakan dua kelembagaan eksekutif. Eksekutif satu di tangan kabinet, eksekutif 2 di tangan kepala negara. Sebagai yang saya sebutkan tadi, ada ciri-ciri parlementer. Yang pertama, terdapat hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Yang keempat, parlementer memiliki kekuasaan penuh. Yang seperti saya jelaskan tadi, parlementer memiliki kekuasaan penuh di mana parlementer ini dia yang akan melihat atau mengawasi si presiden atau kepala negara dalam suatu pemerintahan. Saya lanjutkan. Screen record-nya, Mi, PPT-nya. Udah kok ini, udah saya ganti ke sejarah pemerintah Indonesia. Mohon maaf, mungkin saya loading tadi. Sudah ada? Sejarah pemerintahan. Sudah ada. Saya lanjutkan udah ada. Saya lanjutkan ke materi sejarah pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan periode pada tahun 1946 sampai 1949 menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pada saat ini lama periode sistem pemerintahan presidensial itu berlangsung pada 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana dia bentuk negaranya adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, yang kedua, sistem pemerintahan periode pada tahun 1949 sampai 1950. Yang pertama, lama periodenya, mohon maaf, saya ulangi, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950 ialah sistem pemerintahan parlementer semu, ya, di mana lama periodenya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara yang digunakan pada parlementer semu ini ialah serikat, yang bentuk pemerintahannya republik. Sistem pemerintahan parlementer semu ini menggunakan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Saya lanjutkan untuk yang ketiga, sistem pemerintahan periode pada tahun 1950 sampai 1959 ialah sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem pemerintahan ini berlangsung pada 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara yang digunakan pada saat ini yaitu kesatuan, dan bentuk pemerintahan yang digunakan republik. Sistem pemerintahannya saya sebutkan tadi, parlementer, dan konstitusi yang digunakan Undang-Undang Dasar 1950. Saya lanjutkan. Yang keempat, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1950 ialah sistem presidensial. Pada saat pemerintahan ini disebut sebagai Orde Lama, di mana lama periodenya berjalan dari 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara yang digunakan pada saat itu yaitu kesatuan,
dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi, presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mohon maaf, di slide saya menaruh 1960, sebenarnya di situ 1966. Mohon maaf atas kesalahan. Kan dilanjut. Selanjutnya yang kelima, sebentar. Yang kelima, sistem pemerintahan periode pada tahun 1966 sampai 1998 ialah sistem pemerintahan presidensial, di mana pada saat ini sistem pemerintahan yang digunakan sama, namun pada saat ini dikatakan sebagai Orde Baru, yang lama periodenya dari 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk pemerintahan yaitu republik, dan konstitusi yang digunakan pada pemerintahan ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya lanjutkan ke yang keenam, sistem pemerintahan periode pada tahun 1998 hingga sekarang, yakni presidensial seperti yang saya jelaskan di slide awal. Sistem pemerintahan ini berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 hingga sekarang. Bentuk kesatuan yaitu bentuk negara yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik. Jadi secara umumnya itu Indonesia menganut sistem presidensial ya, kebanyakan dari awal hingga akhir, maksudnya dari 1946 hingga sekarang, walaupun banyak perubahan tapi tetap kebanyakan menganut sistem presidensial. Kembali lagi ke sistem presidensial. Baik, Puput, silakan lanjut ke slide berikutnya. Ya, saya lanjutkan pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia berbentuk republik dengan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial dan menganut paham demokrasi Pancasila, serta Indonesia merupakan negara hukum sesuai dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 tahun 1945, Bab 2, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 itu terdapat dalam naskah asli, dan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Taumi Gusti Sapitri. Baik, terima kasih Puput. Baik, di sini daftar pustaka ya, bisa kalian kunjungi di mana kami mengambil artikel atau jurnal ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya stop screen dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami paparkan itu jelas, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kesalahan teknis maupun video maupun materinya masih kurang. Mohon maaf dari kelompok 9. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.